Ulang tahun sederhana Pharrell, tapi satu kursi kosong bikin heboh. Ulang tahun ke-29 Pharrell Bramasta seharusnya jadi momentum hangat sekaligus simbolis dalam langkah barunya sebagai figur publik dan calon politisi muda. Namun, alih-alih pesta megah di Hotel Bintang 5, Pharrell justru memilih lokasi yang jauh dari hingar-bingar dunia selebriti, sebuah panti asuhan. Ia datang dengan kemeja putih sederhana, membaur dengan anak-anak yatim yang menyambutnya dengan tawa riang. Pilihan ini jelas bukan tanpa alasan. Di tengah langkahnya menuju dunia politik, citra sebagai sosok peduli sosial menjadi penting. Namun, seperti ironi tak tertulis dalam kisah selebriti, alih-alih pujian atas kesederhanaan itu yang jadi headline, publik justru terpaku pada satu hal, absennya Fujianti Utami dari acara tersebut. Kursi kosong di samping Pharrell seolah berbicara lebih keras daripada tawa anak-anak yang meramaikan ruangan. Seketika, media sosial menggeliat, menyoroti satu kekosongan yang berubah jadi sumber spekulasi. Tagar hashtag Mana Fuji menggema. Netizen bertanya, kenapa Fuji tidak hadir? Dan pertanyaan itu mengalihkan sorotan dari esensi acara ke misteri hubungan mereka. Dunia maya pun kembali menunjukkan kekuatannya, mengubah peristiwa sederhana menjadi drama publik. Warganet bertransformasi jadi detektif, kursi kosong jadi bukti. Detik-detik setelah potret Pharrell tanpa Fuji beredar, netizen seolah menerima tugas tak tertulis, menjadi penyidik digital. Setiap postingan terakhir Fuji dikuliti, caption Pharrell dicocokkan, bahkan unggahan lama mereka diselidiki layaknya menyusun kronologi perkara. Kursi kosong di acara ulang tahun itu menjadi barang bukti virtual bagi para pemburu teori konspirasi. Tak butuh waktu lama hingga muncul meme-meme sindiran yang menggambarkan kursi kosong bertuliskan "Reserved for Fuji", lengkap dengan efek dramatis hitam putih. Komentar publik pun beragam, dari yang mendoakan agar semuanya baik-baik saja, hingga yang melempar tuduhan retaknya hubungan mereka. Beberapa bahkan menyimpulkan bahwa Fuji sedang sakit hati, ditinggal Pharrell sibuk politik. Yang lainnya curiga, jangan-jangan ini semua hanya strategi gimmick untuk menaikkan engagement. Lucunya, tidak sedikit yang berperan seolah menjadi sahabat dekat Fuji, menyebut bahwa mereka sudah curiga dari dulu. Dalam waktu singkat, ulang tahun sederhana berubah menjadi sinetron kolosal bertajuk Kemanakah Fuji? Dunia maya pun membuktikan, satu foto tanpa seseorang bisa melahirkan ratusan teori yang sulit dibendung. Absennya Fuji, drama, strategi, atau tanda bahaya. Setiap ketidakhadiran dalam dunia selebriti adalah potensi narasi baru, begitu juga dengan Fuji. Saat ia tidak terlihat di acara ulang tahun Pharrell, publik tidak hanya bertanya-tanya, tapi juga langsung membentuk opini. Ada yang menyebut Fuji kecewa karena Pharrell terlalu fokus pada karir politik. Ada pula yang menyangka bahwa Fuji sedang merencanakan kejutan besar. Tapi spekulasi tak berhenti di sana. Beberapa bahkan menyebut hubungan mereka sudah kandas, namun ditutup-tutupi demi menjaga brand image. Tak sedikit akun-akun gosip membumbui kabar dengan embel-embel dari sumber terpercaya. Isu demi isu bermunculan, dan media sosial pun tak memberi ruang bagi klarifikasi. Dalam suasana seperti ini, publik sering lupa bahwa selebriti juga manusia, bahwa keputusan pribadi kadang tidak selalu harus diumumkan. Namun, tuntutan transparansi dari warganet justru membuat ketidakhadiran Fuji terkesan mencurigakan. Padahal, bisa saja ada alasan yang lebih dalam, lebih bijak, dan tak semua hal harus dijelaskan ke publik. Tapi seperti hukum tak tertulis di dunia maya, jika kamu diam, maka publik yang akan membuatkan ceritanya. Absennya Fuji, drama, strategi, atau tanda bahaya. Setiap ketidakhadiran dalam dunia selebriti adalah potensi narasi baru, begitu juga dengan Fuji. Saat ia tidak terlihat di acara ulang tahun Pharrell, publik tidak hanya bertanya-tanya, tapi juga langsung membentuk opini. Ada yang menyebut Fuji kecewa karena Pharrell terlalu fokus pada karir politik. Ada pula yang menyangka bahwa Fuji sedang merencanakan kejutan besar. Tapi spekulasi tak berhenti di sana. Beberapa bahkan menyebut hubungan mereka sudah kandas, namun ditutup-tutupi demi menjaga brand image. Tak sedikit akun-akun gosip membumbui kabar dengan embel-embel dari sumber terpercaya. Isu demi isu bermunculan, dan media sosial pun tak memberi ruang bagi klarifikasi.
Dalam suasana seperti ini, publik sering lupa bahwa selebriti juga manusia, bahwa keputusan pribadi kadang tidak selalu harus diumumkan. Namun, tuntutan transparansi dari warganet justru membuat ketidakhadiran Fuji terkesan mencurigakan. Padahal bisa saja ada alasan yang lebih dalam, lebih bijak, dan tak semua hal harus dijelaskan ke publik. Tapi, seperti hukum tak tertulis di dunia maya, jika kamu diam, maka publik yang akan membuatkan ceritanya. Klarifikasi tak terucap, sumber terdekat buka suara. Ketika opini publik makin liar, muncul pernyataan dari sumber dekat yang mencoba meluruskan semuanya. Menurutnya, ketidakhadiran Fuji bukan karena konflik, bukan pula karena ingin drama. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk cinta dalam diam. Fuji tahu betul bagaimana sorotan media bisa mengaburkan niat baik. Jika ia hadir, fokus publik bisa saja bergeser dari aksi sosial Pharrell menjadi potret romansa pasangan selebriti. Dan ini sangat riskan, apalagi jika Pharrell sedang membangun kredibilitas di ranah politik. Dalam strategi citra, kehadiran pasangan bisa menjadi pisau bermata dua. Fuji memilih tidak hadir demi menjaga momentum Pharrell tetap bersih dari gosip asmara. Sebuah keputusan yang tidak populer di mata publik, namun punya kedalaman makna yang hanya bisa dipahami dari kacamata pengorbanan. Sumber tersebut juga menyebut Fuji sudah siap dengan cibiran dan ocehan netizen, karena ia percaya publik hanya melihat dari permukaan. Namun sebagai pasangan, ia ingin menunjukkan bahwa cinta tak melulu soal tampil di depan kamera, tapi juga soal tahu kapan harus mundur demi mendukung dari balik layar. Saat semua mata ke Fuji, ia muncul diam-diam di akhir acara. Kisah ini menemukan titik baliknya saat informasi eksklusif menyebar. Diketahui bahwa setelah semua tamu undangan pulang dan lampu kamera padam, Fuji ternyata datang juga. Tanpa selebrasi, tanpa dokumentasi, tanpa sorot lampu. Ia muncul membawa satu kartu ucapan sederhana, hanya bertuliskan Happy Birthday Kak Pharrell. Tidak ada kotak hadiah berisi jam tangan mahal atau bunga segunung, tapi justru karena kesederhanaannya, momen itu menyentuh hati. Pharrell yang tegar sepanjang acara mendadak terlihat meneteskan air mata. Dalam keheningan malam itu, Fuji memberikan kejutan personal yang tidak dikonsumsi publik. Momen ini membuktikan bahwa Fuji tahu batas antara cinta personal dan citra publik. Ia hadir bukan sebagai selebriti, tapi sebagai pasangan. Dan mungkin hanya itulah yang Pharrell butuhkan, kehadiran tanpa publikasi, cinta tanpa panggung. Saat kabar kehadiran diam-diam Fuji tersebar, suasana dunia maya pun berbalik drastis. Netizen yang kemarin mengkritik habis-habisan, kini mendadak menjadi simpatisan. Dari komentar yang awalnya bernada sarkasme seperti, "Kok nggak datang Fuji?" berubah menjadi pujian penuh haru. Ternyata Fuji datang di saat semua sudah pergi. Gila sih, ini definisi cinta sejati. Bahkan tagar hashtag Fuji Tulus dan hashtag Fuji Classy mulai mendominasi. Perubahan opini publik ini menunjukkan betapa cepatnya persepsi netizen bisa berubah hanya karena satu potongan informasi. Apa yang sebelumnya dianggap hilang, kini diposisikan sebagai langkah bijak dan elegan. Tak sedikit akun selebgram yang mengangkat topik ini dengan tajuk seperti "Pelajaran Cinta dari Fuji" atau "Kenapa Kadang Kita Harus Mundur Untuk Mendukung". Fuji mendadak menjadi representasi pasangan ideal, tahu kapan harus hadir, kapan harus menepi. Fenomena ini membuktikan bahwa dalam dunia selebriti, keheningan pun bisa lebih bising daripada sorakan. Dan ketika publik akhirnya tahu kebenarannya, mereka bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi malah memuji habis-habisan.